Kembali di kabar dunia, pemirsa, vaksinasi COVID-19 ini digelar di kota Veghel, Belanda. Petugas medis pun menjadi pihak paling pertama yang disuntikan dengan vaksin ini. Warga kota Veghel, Belanda menyampaikan kegembiraannya setelah seorang perawat mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Perawat bernama Sana El Kadiri yang merawat pasien demensia di sebuah panti jompo menerima vaksin yang dikembangkan oleh Pfizer dan BioNTech. Sebelumnya Belanda disebut sebagai negara di Eropa yang akan menerima vaksinasi terakhir. Otoritas kesehatan kini mempersiapkan kampanye vaksinasi massal lebih awal. Namun Belanda masih kekurangan ruangan pendingin yang dibutuhkan sebagai tempat menyimpan vaksin Pfizer. Belanda menggunakan vaksin yang dikembangkan oleh Oxford dan AstraZeneca. Lalu untuk mengetahui bagaimana jalannya proses vaksinasi COVID-19 di Belanda, kita sudah terhubung dengan Bapak Mayer Vos sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Belanda. Selamat malam waktu Jakarta, Pak Mayer. Selamat malam, Pak Yami. Selamat malam. Iya, Pak Mayer Vos, ini informasinya Belanda menjadi mungkin satu-satunya negara di Eropa yang dianggap terlambat dalam melakukan proses vaksinasi. Nah, ini bagaimana kemudian Belanda mengejar ketertinggalan ini, Pak? Tadinya memang akan dimulai tanggal 8, tapi Belanda sudah memulainya dari tanggal 6 kemarin. Yang pertama diberikan vaksinasi adalah pekerja di nursing home rumah Jumpoma dan sudah berlangsung dari tanggal 6 kemarin. Iya, lantas kendala-kendala apa saja sih Pak sebetulnya yang harus dilewati oleh Belanda dalam melakukan proses vaksinasi ini? Apakah kemudian dari sistem IT-nya atau mungkin kendala dari lemari pendinginnya? Apa aja Pak kira-kira? Sampai saat ini, Mbak Ami, tidak saya baca laporan mengenai kendala-kendalanya, Pak. Memang tadi dari laporan-laporan yang kita lihat ada kendala dalam masalah IT, masalah pendaftaran dan yang terkait dengan IT yang tadinya diperkirakan tidak belum memadai. Tapi sekarang tidak kita dengar lagi, Pak. Sepertinya sudah berjalan seperti yang diharapkan. Iya, mengenai lemari pendingin ini juga bagaimana Pak? Informasinya juga menjadi salah satu kendala juga sebetulnya dalam vaksinasi ini karena Pfizer kan membutuhkan suhu yang di bawah 70 derajat. Nah, ini juga menjadi kendala informasinya. Apakah betul? Kita konfirmasi lagi ke Bapak. Kami tidak mendengar kendala setelah pelaksanaan ini, Mbak ya. Tidak kita dengar juga saat ini mengenai kendala tempat-tempat pendinginan. Memang yang sekarang disetujui oleh EMA, European Medicine Association kan baru Pfizer, Bu. Yang dipakai baru Pfizer dan memang Pfizer membutuhkan penyimpanan yang khusus ya minus 70 derajat ya. Dan sekarang kita tidak dengar laporan dan saya juga ngobrol di sini tidak ada laporan mengenai kendala itu. Oke. Setelah pelaksanaannya dari 2 hari ini, Bu Bani. Iya, Pak Mayer, ini kan juga sebetulnya Uni Eropa sudah menyetujui vaksin Moderna untuk digunakan setelah sebelumnya ada Pfizer. Nah, ini kira-kira bagaimana skemanya nanti prosesnya khususnya untuk penyuntikan vaksin kepada masyarakat umum? Kira-kira kapan akan mulai dilakukan prosesnya ini, Pak? Jadi pemerintah Belanda dari laporannya sudah membagi beberapa beberapa tahap vaksinasi. Misalnya untuk kelompok residential care panti jompo, kapan untuk acute care itu untuk orang-orang yang menangani perawat-perawat kapan, untuk home care kapan, dan sudah dibagi tahap-tahap ya, berapa orang, vaksin yang dipergunakan. Nah, sudah ini ada itunya, sudah dibuat kapan apa vaksinnya, siapa kelompok orangnya dan kapan pelaksanaan.
Oke, artinya sudah Ada. ditargetkan. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ini Pak Mayer, bagaimana dengan WNI di sana? Sudahkah mereka kemudian menjadi target dari proses vaksinasi ini? Pada tahap ini belum Bu ya, karena prioritas pertama kan petugas-petugas kesehatan dan orang-orang tua setelah itu Bu ya, orang-orang yang vulnerable, orang yang rentan terhadap penyakit itu dulu, yang prioritas itu dulu sekarang Bu. Iya, tapi Yang, artinya jika yang termasuk sedang dalam divaksin. kelompok Tapi nanti, tersebut, nanti akan juga sampai kepada masyarakat. Oh, Dan oke. untuk WNI kita juga berbicara dengan pejabat di sini, pemerintah, Iya. kemungkinannya nanti Bu. Tapi karena mereka di sini masih pada fase awal Bu ya, orang-orang Betul. yang prioritas dulu, jadi nanti mungkin akan ada untuk WNI juga ada Bu. Kita juga sudah sampaikan kepada Menlu, Bu Menlu, kemungkinan untuk WNI di luar negeri bagaimana gitu. Artinya kebijakannya serupa begitu ya dengan negara-negara lain di Eropa bahwa WNI maupun warga negara manapun asalkan masuk ke dalam kelompok tersebut ya akan mendapatkan vaksin yang sudah disediakan begitu ya Pak Mayer ya? Ya, iya Bu, ya. Iya. Nah, Mudah-mudahan semua akan dapat nanti. iya. Pak Mayer, tapi sampai sejauh ini kita kan ketahui ada varian baru virus corona yang masuk dari Inggris. Nah, sudahkah ada kebijakan yang diterapkan di Belanda mengenai ini, Pak? Ada Bu, jadi dari laporannya sekarang diperkirakan ditemukan sekitar 50 orang yang terkena terdampak dari virus yang varian dari Inggris. Perkiraannya sekitar 50, yang tercatat sekarang 50, tapi perkiraannya mungkin lebih. Dan itu sangat dikhawatirkan karena yang terakhir itu terkenanya di sekolah. Ditemukan di sekolah, dan itu beberapa murid di sekolah itu terkena. Jadi memang sudah ada di Belanda. Artinya kebijakan sudah diterapkan. Nah, tapi untuk data sendiri, mungkin dari KBRI, adakah kemudian berapa orang WNI yang kemudian terkena ataupun terpapar virus corona di Belanda sampai dengan sejauh ini, Pak? Kalau sejauh ini Bu, ada teman-teman kita, saudara-saudara kita di sini yang terkena. Sampai saat ini Bu, ada 22 yang terdampak COVID-19 sampai saat ini Bu ya. Iya. Saat ini ada 3 yang menjalani isolasi mandiri. Kemudian ada juga yang meninggal Bu. Ada 5 warga negara kita di sini yang terdampak COVID dan akhirnya meninggal. Ada 5 Bu dari 22 itu. Jadi 22 yang terdampak, 5 meninggal, 14 sembuh, dan 3 saat ini sedang menjalani karantina mandiri karena diketahui dari hasil tes PCR mereka terdampak. 1 diantaranya mahasiswa kita yang diketahui kena 2 hari yang lalu. Oke, ini artinya sudah ada 5 WNI kita yang harus meninggal karena paparan virus corona ini begitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak Mayer, semoga kita harapkan nanti vaksinnya betul-betul sampai ke warga negara kita yang ada di sana, karena jangan sampai di Indonesia saja tapi juga warga negara kita yang ada di luar negeri juga harus sama-sama mendapatkan vaksin yang menjadi hak mereka. Terima kasih banyak Pak Mayer Vaz, Duta Besar Indonesia untuk Belanda, bergabung bersama kami di TV One.